Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya bawakan kali ini berjudul alokasi aset dan pemilihan keamanan. Apa sih yang dimaksud dengan alokasi aset? Alokasi aset adalah proses memutuskan cara mendistribusikan kekayaan investor di antara berbagai negara kelas aset dan kelas aset untuk tujuan investasi. Bab ini menjelaskan pentingnya alokasi aset dalam investasi, yaitu bagaimana membagi kekayaan di berbagai jenis investasi untuk mengelola risiko dan mendapatkan hasil terbaik. Yang pertama, alokasi aset menentukan hasil investasi jangka panjang. Yang kedua, investor perlu meningkatkan strategi yang jelas berdasarkan tujuan, batasan, dan pedoman investasi. Yang ketiga, berlaku untuk semua jenis investor baik individu maupun institusi. Yang keempat, investasi global memiliki tantangan unik seperti regulasi, kondisi pasar, dan budaya. Rencana keuangan dan investasi seseorang harus disesuaikan dengan tahapan hidupnya. Keamanan finansial harus diprioritaskan sebelum berinvestasi. Pastikan kebutuhan dasar dan perlindungan finansial terpenuhi sebelum berinvestasi. Asuransi jiwa, kesehatan, cacat, rumah, kendaraan penting untuk melindungi dari risiko tak terduga. Cadangan kas setara dengan biaya hidup 6 bulan diperlukan untuk keadaan darurat. Kebutuhan keuangan dan perlindungan berubah seiring usia. Fase siklus hidup investasi. Ada 4 fase. Yang pertama, akumulasi. Awal hingga pertengahan karir fokus pada tujuan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak. Yang kedua, konsolidasi. Pertengahan hingga akhir karir fokus pada pelestarian modal dan persiapan pensiun. Yang ketiga, pengeluaran. Saat pensiun dan fokus pada perlindungan modal dan perlindungan diri dari inflasi. Yang keempat, pemberian hadiah menggunakan aset berlebihan untuk membantu keluarga atau amal. Selanjutnya yaitu tujuan investasi siklus hidup. Yang pertama, tujuan jangka pendek, dana untuk uang muka rumah, mobil, atau liburan. Investasi berisiko tinggi tidak cocok. Yang kedua, tujuan jangka panjang, kemandirian finansial dan pensiun. Investasi berisiko tinggi dapat membantu mencapai pertumbuhan signifikan. Yang ketiga, tujuan prioritas rendah, tujuan yang diinginkan tetapi tidak kritis seperti mobil baru atau liburan mewah. Selama siklus hidup investasi, seseorang memiliki berbagai tujuan keuangan yang berbeda, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang berprioritas tinggi memerlukan pendekatan investasi yang lebih konservatif karena jangka waktu yang pendek, sementara tujuan jangka panjang dapat memanfaatkan investasi berisiko tinggi untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Tujuan dengan prioritas rendah meskipun diinginkan tidak sepenting tujuan lainnya, penyusunan kebijakan investasi yang baik harus mempertimbangkan semua tujuan ini dan melibatkan proses pembuatan portofolio, pengelolaan, dan pemantauan kinerja secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan tujuan dan sasaran investor. Adapun proses manajemen portofolio, langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu 1. Penyusunan pernyataan kebijakan. 2. Analisis kondisi ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, penyusunan portofolio. Dan yang keempat, pemantauan dan pembaruan. Proses ini berkelanjutan dan memastikan portofolio selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investor. Pentingnya pernyataan kebijakan. Fungsinya yang bertujuan untuk membantu investor menentukan tujuan investasi yang realistis, menciptakan standar untuk menilai kinerja manajer portofolio, melindungi dari investasi yang tidak pantas atau perilaku tidak etis. Kesalahan umum yang sering terjadi yaitu kurangnya diversifikasi, terlalu konservatif, dan perdagangan saham yang tidak efektif. Alokasi aset dan kinerja portofolio. Pentingnya alokasi aset. Yang pertama, untuk menentukan bagaimana dana diinvestasikan di berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan tunai. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa alokasi aset menjelaskan sekitar 40% variasi pengembalian portofolio. Kesimpulannya adalah alokasi aset yang tepat lebih penting daripada mencoba memprediksikan pergerakan pasar. Dampak pajak dan inflasi yang berpengaruh pada yang pertama, pengembalian investasi harus dipertimbangkan setelah pajak dan inflasi. Yang kedua, saham biasa efektif untuk mempertahankan daya beli dalam jangka panjang. Yang ketiga, akun pensiun bebas pajak membantu melindungi nilai
dari inflasi. Hubungan antara pengembalian dan risiko. Aset dengan pengembalian tinggi biasanya memiliki risiko tinggi. Saham cenderung memberikan pengembalian lebih baik dalam jangka panjang, tetapi dengan volatilitas jangka pendek. Diversifikasi dan kesabaran adalah kunci untuk mengelola risiko dan memaksimalkan pengembalian. Investasi global menawarkan peluang yang signifikan bagi investor Amerika Serikat untuk memperluas pilihan investasi mereka, meningkatkan pengembalian dan mengurangi risiko melalui diversifikasi. Dengan kemajuan teknologi yang globalisasi, investor sekarang dapat membangun dengan mudah akses pasar keuangan di seluruh dunia, mempertimbangkan sekuritas asing dalam portofolio. Tidak hanya memperluas pilihan investasi, tetapi juga dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan mengurangi risiko melalui korelasi yang rendah dengan sekuritas domestik. Oleh karena itu, investasi global merupakan strategi penting untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan mengelola risiko portofolio secara efektif. Alasan investasi global: yang pertama, peluang investasi yang lebih luas; yang kedua, pengembalian yang lebih efektif tinggi di pasar asing; yang ketiga, diversifikasi portofolio dengan sekuritas asing yang memiliki korelasi rendah dengan sekuritas domestik. Kesimpulannya, investasi global membantu mengurangi risiko dan meningkatkan pengembalian. Ini barang antik dan properti. Seni dan barang antik. Investasi dalam seni dan barang antik menawarkan pengembalian dan risiko yang bervariasi dengan beberapa kategori, menunjukkan potensi sebagai lindung nilai inflasi yang efektif. Namun, pasar ini terfragmentasi dan tidak memiliki sistem pelaporan transaksi formal, membuat pengumpulan data dan analisis menjadi lebih sulit. Selain itu, likuiditas yang rendah dan biaya transaksi yang tinggi merupakan tantangan signifikan bagi investor. Meskipun seni dan barang antik dapat menjadi bagian dari portofolio yang terdiversifikasi, investor harus mempertimbangkan karakteristik unik pasar ini dan memastikan bahwa mereka memahami risiko dan biaya yang terkait sebelum berinvestasi. Kesimpulan dari materi kali ini: yang pertama, alokasi aset yang dapat diversifikasi portofolio sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kemudian yang kedua, investor perlu memahami risiko dan pengembalian dari berbagai kelas aset serta mempertimbangkan faktor seperti pajak, inflasi, dan perubahan kondisi pasar. Dan yang ketiga, investasi global dan aset alternatif seperti seni dan properti dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan pengembalian.